Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ova Safir Rumovic dengan NIM V842042, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas 11 Maret, Program Studi Sarjana Terawan Pemasaran Digital. Pada kali ini saya akan melakukan visualisasi data dengan dataset geospasial. Yang pertama, kita akan memvisualisasikan datanya terlebih dahulu dengan cara memblok 6 provinsi dan total penjualan. Oke, bikin insert. Lalu kita pilih bagian ini. Sebelumnya data ini terdapat sekitar 34 call, ada 34 kolom ke bawah ya, sama ada sekitar 6 row, 6 kolom ke bawah dan 34 ke samping. Oke, lalu data yang sebelah sini bisa dilihat, ini tuh datanya masih kurang rapi. Jadi orang-orang awam itu sulit untuk membaca data ini. eh Urutannya juga agak sedikit acak-acak. Maka dari itu kita akan melakukan perbaikan menggunakan tipe chart yang lain. Jadi kita buat lebih clean dengan cara membuat dengan maps. Nah, maka dari itu kita harus memblokir ulang. Sorry, ngeblok ulang di sini. Pencet yang map ini, fill map. Nah, seperti ini. Besar sedikit. Oke. Chart title-nya bisa kita ganti di sini. Provinsi seperti ini. Lalu legend-nya bisa kita sedikit pindahkan di bagian atas biar lebih rapi. Setelah itu kita bisa ke bagian add data labels. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu warnanya bisa kita ubah seperti ini menjadi 3 warna. Oke, seperti ini. Nah, kalau kayak gini datanya lagi terlihat lebih rapi karena menggunakan map chart. Di sini datanya terlihat lebih jelas dan lebih bersih dan orang-orang awam tentunya lebih mudah memahami. Lalu insight yang kita dapatkan tentunya adalah bisa dilihat di sini Pulau Jawa itu mendapatkan penghasilan paling tinggi di antara pulau-pulau lainnya, terutama di daerah Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Lalu daerah-daerah yang terlihat sedikit di sini adalah seperti daerah-daerah di bagian timur sini, teman-teman, karena di sini dapat dilihat cukup pudar warnanya. Jadi pendapatannya dapat disimpulkan paling sedikit seperti itu. Baiklah, mari kita langsung ke next video. Baiklah, sekarang kita akan mengerjakan data proportion. Kita mulai di sini dari data gender composition ya. Di sini terdapat 3 kolom utama, ada tahun, proporsi pria, terus proporsi wanita, terus ada 20 baris data kurang lebih di sini. Oke, benar 20 baris. Oke, kita akan memvisualkannya ini pertama dengan cluster column. Oke, oke kita langsung blok aja data yang ada di sini seperti ini. Ke insert bagian sini dan kita pilih yang cluster column. Alright. Teman-teman dapat melihat di sini datanya. Kita bisa merhatiin ya kalau data ini tuh jujur masih banyak celah yang bisa kita ubah. Seperti sumbu X-nya itu harusnya itu diganti dengan tahun karena dengan angka seperti ini itu tidak menjelaskan apapun. Lalu judul data itu nggak ada, membuat orang bingung. Jadi kurang informatif ya. Terus sebenarnya bagian legend ini bisa kita pindah ke samping sini. Nah, karena hal itu kita akan memvisualkan ulang menggunakan 100% stack bar supaya lebih rapi datanya. Kita blok ulang datanya di sini. Insert, kita pilih yang ini. Nah, seperti ini kan sudah ini ya telah jelas ya. Lalu pada bagian sini bisa kita ganti, kita pencet select data. Nah, horizontal kategori labelnya kita ganti dengan tahun ini. Oke, tinggal kita pencet oke aja di bagian sini. Oke, dan tahunnya terganti.
seperti ini kurang lebih. Jangan lupa judul kita kasih di sini. Kita juga bisa mainin ya ukuran barnya di sini teman-teman. Gap width-nya kita buat 0, lalu warnanya juga bisa kita ganti. Misal seperti yang bar atas ini kita ganti warna merah dan bar biru yang bawah ini birunya kita buat lebih seperti ini. Nah, seperti ini bisa. Lalu kita juga bisa memberikan border ya di sini ya. Kita kasih solid line dan pilih warnanya warna putih aja yang netral. Begitu pula yang bagian sini. Nah, seperti ini. Tahunnya kita bisa membuat lompat ya. Seperti ini. Jadi 0, 25%, 50, 75, 100. Begitu juga pada bagian tahunnya kita bisa ubah di sini pada bagian labels, specify intervalnya kita ganti, kita lompat 20 tahun. Nah, nah 5 tahun, sorry. Seperti ini teman-teman kurang lebih. Oh ya, legendnya kita bisa rapiin. Kita pindah di top right. Alright. Nah, right aja seperti ini. Oke, datanya sudah jadi. Kita tambahin lagi access title-nya ya biar kita itu bisa lebih memahami fungsi sumbu X dan Y itu apa aja gitu. Bagian sini kita kasih H ya. Sini proportion. Nah, sudah jadi datanya. Kita dapat ini ya, menyimpulkan terlebih dahulu ini tuh ada perubahan signifikan. Pertama mulai dari gender yang pria itu pada tahun 97 em, ini lebih didominasi oleh gender pria sebesar kurang lebih 80% dibanding wanita dan secara berkala dia tuh turun sampai ke tingkat ini 35%. Sementara proporsi wanita malah kebalikannya ya. Dia di awal 97 ini sangat-sangat sedikit. Namun makin lama makin sini value-nya malah semakin besar. Oke, alasan kenapa kita pilih 100% stuck bar karena grafiknya ini lebih mudah untuk mengidentifikasi perubahan yang ada ya. Terutama gender seperti ini dari tahun ke tahun. Kalian bisa melihat juga data yang terlihat kontras perbedaannya dalam satu area. Jadi grafik ini lebih mudah dibaca dibandingkan menggunakan grafik seperti yang di atas ini. Seperti itu. Kita lanjut ke bagian health status. Di health status ini ada beberapa kolom ya. Kita bisa lihat di sini ada age, excellent, good, fair, and poor. Ini ada 5 kolom dan ada 92 row. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini kita akan memvisualkannya. Pertama kita harus pakai pie chart. Nggak harus pakai pie chart sih. Ini contoh seperti ini. Pakai pie chart. Nah, bingung nggak tuh? Kita bisa lihat di sini pie chart di sini malah membuat kita pusing. Menurut saya ini nggak cocok untuk membaca pemula. Apalagi saya sendiri juga bingung baca data gimana. Jadi kita bakal sulit untuk menangkap pesannya sih. Maka dari itu formatnya harus diubah supaya orang-orang itu lebih mudah membaca. Pada data kali ini kita akan menggunakan 100% stack area supaya pembaca lebih mudah untuk mencerna pesan dari data ini. Seperti itu. Dengan cara seperti ini teman-teman kita tinggal blok aja data di sini, lalu ke bagian insert dan kita pilih di sini yang 100%. Oke, seperti ini. Oke, datanya seperti ini 100% stack area. Kita tinggal ganti aja di sini health status page. Dan untuk warnanya supaya tidak membingungkan mata, kita buat warnanya lebih monochromik seperti ini. Nah, atau biar lebih enak lagi yang ini nih. Nah, lebih halus. Bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Kita ubah juga di sini jangan lupa. Jadi lompat 25% ya. Nah, bagian sumbu horizontal ini kita bisa ganti di bagian select data dan horizontal kategori access label kita blok di sini pada kategori usianya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita okein aja. Nah, ini kita bisa ubah di sini ya. Specify interval units. Ini 20. Nah, oke. Tinggal kita tambahin title. Kita ganti ke ini proportion. Type proportion. Ini age. Oops. Age. Oke, data ini sudah jadi. Nah, datanya lebih enak dibaca kan? Karena
area chart ini lebih cocok ya untuk menunjukkan data yang bersifatnya keberlanjutan seperti usia. Di sini usia, data usia. Di sini kita bisa lihat transisinya ya dari umur 0 sampai 80. Status kesehatannya kita bisa lihat secara mengalir lah, lebih tepatnya seperti itu. Hmm. Terus insight yang kita dapat itu adalah kelompok usia muda ya 0 sampai 20 ini itu mendominasi di kategori excellent dan good seperti itu. Dan akan berjalan turun selaras dengan umur bertambahnya umur seperti itu. Lalu kategori fair, fair yang ini fair, ini didominasi oleh usia sekitar 40 ke atas sampai usia 80-an kurang lebih ya. Lalu poor ini malah didominasi oleh usia lansia seperti itu. Lanjut, kita ke data berikutnya ada status penduduk negara. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya ada 6 data isinya age, never married, married, divorced, widow, dan all people survey. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada 6 kolom dan ada juga 75 row. Datanya ini tentunya masih mentah dan kita sulit memahaminya, maka dari itu kita akan membuat data ini supaya lebih nyaman kita lihat. Kalau tadi pakai 100% stack area, kita pakai stack area yang biasa. Caranya gampang banget, tinggal kita blok aja dua data ini. Nah, bagian insert. Kenapa kita nggak langsung blok semuanya? Karena kita ini mau membandingkan ya dari semua orang. Ini kan data tentang semua orang ini. Nah, kita mau tahu kayak widownya itu berapa, widow terus widow itu kalau nggak salah yang duda, duda janda, kalau divorce dan cerai, married nikah dan belum nikah. Itu. Oke, kita akan bisa. Oke, seperti ini. Pertama-tama kita akan membuatnya warnanya diganti aja dulu, yang lebih nyaman seperti ini. Lalu pada bagian sini, oke, kita bisa blok aja data yang lain. Data ini ya, yang umur ini ya, kita bisa blok. Jadi horizontal labelnya itu tentang umur mereka. Oke, kita bisa ubah lagi di sini umurnya kita ubah lompat 20 lagi. Gitu. Nah, seperti ini. Kita ganti aja data ini menjadi video. Terus ada juga di sini ini Windows. Oh, belum keblok semua. Kita harus ngeblok ulang data yang Windows. Kita blok lagi data yang Windows. Nah, gini kan udah. Ini kita ganti aja. Tambahin title-nya aja. Oke. Nanti sini age, age, dan pada bagian sampingnya itu count. Ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Kita tinggal copy aja data ini menjadi 3 kali untuk memvisualkan data lainnya. Seperti itu. Gampang banget. Pada bagian sini kita ganti divorce. Terus dan datanya tinggal kita ubah. Nah, pada bagian Windows kita ubah dulu menjadi divorce. Statusnya kita blokir di sini yang bagian default. Oke, okein aja. Bener ya divorce nih. Oke, benar. Sini bagian merit. Lalu bagian sini kita blok ulang. Di bagian save data, boleh datanya. Merit seperti ini. Dan ya ini never married. Kita blok jadi sini. Nah, seperti ini. Oke, data sudah jadi semua. Kita bisa lihat di sini ya, datanya ada 4. Kenapa kita pakai area chart biasa?
karena ini lebih memudahkan kita ya untuk membaca datanya yang pasti. Terus format data ini tuh bikin kita bisa melihat jumlah kategori data secara lebih spesifik. Oke, kan kita bagi menjadi 4 segmen. Jadi kita bisa lihat lebih spesifik. Seperti di sini ada output survey, lalu data utamanya ada widowed, dan tentunya yang lainnya juga seperti itu. Kita juga bisa membaca ya di sini ya tentang kepadatan usia, terus jumlah orangnya, populasi seperti itu. Lalu insight yang kita peroleh itu cukup banyak di sini ya. Kita bisa lihat orang yang merit ya, sorry, orang yang never married di sini yang belum nikah itu didominasi oleh orang dengan umur 20-an, lalu tentunya akan semakin berkurang ketika mereka bertambah tua di sini. Titik berkurang itu di angka sekitar 30-an, lalu yang merit ini didominasi oleh orang dengan umur 30 sampai 40-an. Lalu yang divorce cerai ini puncaknya itu di umur orang sekitar berjalan sekitar 35 sampai umur 45. Oke. Sementara yang widowed ini kebanyakan di usia lansia ya. Ini puncaknya di usia sekitar 70-an seperti itu. Kita lanjut ke next data. Oke, di video kali ini kita akan mengerjakan data set association di skater satu ini. Kita perhatikan ini ada data terkait burung ya. Head length versus body mass. Ini datanya ada bird ID, body mass G, head length, body length, skull size. Jadi ada 5 kolom dan ada sekitar 61 row. Oke, data ini masih terlihat membingungkan dan kita perlu mengolah ulang supaya mudah dipahami oleh audiens. Seperti itu. Oke, cara yang gampang banget. Ini sesuai judul ya, body mass, head length versus body mass. Kita blokir yang ini. Maksudnya kita blok. Oke, seperti ini, kita blok. Untuk bagian insert, kita bisa pilih datanya di sini. Oke. Nah, seperti ini teman-teman semuanya. Oke, data ini sudah jadi dan data ini sudah dibaca menurut saya. Ini orang yang bakal lihat bakal sulit menyimpulkan sih jujur. Karena ini lagi-lagi tidak ada title di sini dan judulnya juga kurang oke. Serta hal yang perlu kita ubah adalah bondsnya minimal bondsnya harus kita naikin sesuai dengan minimal di sini ya. Di sini minimalnya dia di angka 57,0. Kita buat jadi 55. Dengan cara kita copy aja langsung datanya seperti ini ya. Oke. Oh, oh. Nah, kita buat di sini. Langsung aja kita ganti judulnya sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Di sini bisa kita ubah ya, teman-teman ya. Nomornya, format nomornya kita bisa ganti. Wih, salah pula ini. Nah, seperti ini. Jadi 0. Di sini juga. Hmm, Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan sudah enak dibaca. Nah, oke, sebenarnya kita cuma membahas sedikit aja. Dan dot ini kita bisa mainin warnanya juga BTW. Seperti di sini, di fillnya bisa kita ganti warnanya. Bisa ganti warna merah, orange, biru gitu. Kita pakai warnanya ini deh. Nah, seperti ini bisa. Nah, kenapa harus kita pakai scatter dot pada data ini? Karena data ini cocok banget untuk kita mengamati ya hubungan ya antara dua variabel, oke, head dan body. Oh ya, kita lupa memberikan title sini. Jangan sampai lupa, title itu penting. Oke, pada kolom yang ini, body mass. Yang ini, headline. Nah, seperti ini. Oke, kita balik tadi. Jadi ini cocok ya untuk membandingkan dua data antara health dan body misal atau data lainnya. Jadi kita lebih memudahkan kita untuk mengetahui data ini tuh eh lebih mudah kita ini ya kita identifikasi ya daripada cuma baca data yang tabel kayak gini gitu. Kalau kesimpulannya insight yang kita dapat di sini adalah jadi mayoritas spesies burung ini ya burung ini entah ini burung apa mas tubuhnya itu antara sekitar rata segini 65 sampai 75-an kebanyakan. Jadi kita simpulnya semakin body mass-nya naik rata-rata juga di sini headline-nya juga ada perubahan gitu tapi dia perubahan tetap konsisten nggak langsung drastis gitu seperti itu. Lalu data berikutnya di sini kita ada juga yang sekitar dua ini nih. Kalau B datanya sama ya masih sama ini ya dan ada sekitar satu tuh sekitar dua. Oke, kita akan memvisualkan yang ini juga ya. Kalau ini harus dibagi nih male dan female.
Cara gampang banget kan, tinggal kalau di laptop saya komen T. Nah, komen T. Nah, kita ubah dulu nih biar kita tahu. Nah, size-nya kita ubah ya. Wah, salah ini. Komen T. Nah, labelnya kita blok yang ini aja nih. Oke. Nah, oke. Nah, seperti sudah terlihat lebih jelas. Nah, kita harus nyortir ya. Female sendiri dan male itu sendiri. Nggak boleh dicampur, teman-teman semua. Warnanya juga kita ubah di sini. Misal yang ini merah. Lah, lah, lah. Nah, di sini katakanlah biru gitu ya. Coba biru nih. Biru yang saf-saf aja. Terus kita tinggal memvisualkannya menggunakan tadi. Oke, scatter. Kalau ada dua data di sini ya. Kita ke select data. Kita kasih nama datanya. Ini dulu. Nah, female. Dengan X values-nya yang body masih ini. Kita blok di sini ya. Nah, Y values-nya itu ya kepalanya headline ini ya. Oke, seperti ini aja gampang banget. Sekarang Mel, X values-nya dulu deh. X values-nya Mel. Yep. Nah, Y values-nya. Iya, 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 iya. Ini. Oke. Nah, ya udah ini tinggal diubah kayak tadi nih bagian sini ke tipenya number nol. Oke. Lalu ini kita ubah minimal 55 ya. Nah, koma. Seperti ini. Yang ini. Nah, ini tinggal kita custom aja nih. General. Seperti ini sudah selesai. Tinggal kita kasih chart title-nya. Oke. Lalu jangan lupa juga title-nya nih. Headline, bener headline. Gua Dimas. Oke. Dan terakhir jangan lupa kasih legend. Kita kasih di bagian right. Nah, seperti ini. Oke, tadi kenapa harus pakai scatter dot sudah saya jelaskan, sudah saya jelasin ya. Ini untuk cocok banget untuk bandingin dua variabel. Tapi grafiknya kita kembangin ya. Ini ada perbedaan warna yang wait. Oke, kita ganti dulu. Yang ini untuk female, ya katakanlah gitu. Profilnya lah. Eh, Female. Oke, yang merah ini untuk female ya. Dan, wih, nah, sorry. Yang ini untuk female. Ntar yang ini untuk male gitu ya. Nah, seperti yang katakan. Nah, kan udah terlihat jelas perbedaan di sini ya. Insight yang kita peroleh kali ini adalah yang pada bagian male biru ini dia cenderung ngumpul di chart yang bagian atas ini ya. Ini menunjukkan kalau dia tuh rata-rata burung yang jantan itu badannya lebih berat. eh Dia di atas 65 gram ya berat badannya ya tentunya. Panjang kepalanya itu sekitar antara 55 sampai 60 rata-rata. Sementara kalau yang wanita itu dia cenderung badannya em, di sekitar 65 sampai 70 dan lebar kepalanya sekitar di 45 54 55 seperti itu. Lalu kita next ke data ini. Nah, kalau ini datanya masih sama ya. Ada birth, sex, body mass, length, school, size. Oke. Kita akan memvisualkannya menggunakan em, bubble chart pada kali ini ya. Oke, kita harus ubah juga di sini. Ctrl T. Nah, seperti ini. Kita bisa ulang ya. Tombol oke, oh nggak ada. Kita akan memisahkan lagi.
Kita kasih warna lagi di sini. Merah aja. Yang biru. Oke, seperti ini. Kalau ini kita akan memvisualkan menggunakan bubble chart, teman-teman. Itu kurang lebih sama dengan scatter em, dot, cuman ini versi bubble. Apa namanya? Gelembung. Seperti ini. Bagian select data, kita kasih namanya di sini. Oke, kita kasih namanya di sini. Equilusnya. Kenapa sih kita harus pakai ini? Nah, dibandingin tadi, ini ada upgrade lagi guys, ada size. Kalau kalian lihat di situ, size itu nanti dia tuh mengikuti ukuran school size-nya ya. Jadi nanti kalau ukuran school size-nya kecil, ya nanti bubble-nya jadi kecil. Harusnya seperti itu. Kalau besar ya besar. Tinggal data yang mirip. Satu aja. Seperti ini. Tinggal kita ubah juga ini. Mana? Oh, oke. Ini ubah di sini. Jadi 0 terus 5 deh. Oke, seperti ini. Ini juga kita tinggal ubah di sini. Custom the number 0. Ini mark access-nya sudah benar ya. Ya. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman. Entah mengapa data di sini tuh dia tuh nggak mau lebih besar atau lebih kecil ya. Cuman seperti ini kurang lebih visualnya. Tinggal kita ganti aja di sini. Yang female ya female, yang male ya male. Gitu. Kasih enter. Itu. Ini kita ganti length. Nah, kayak gini teman-teman sudah jadi. Ini kalau mau diubah warna juga bisa ini. Misal ya gitu. Kita kasih outline juga. Putih. Nah, seperti ini bisa. Oke, seperti ini. Yang satunya tinggal kita ganti. Edit. Nah, kita ganti dulu namanya jadi mail. Dan data tinggal kita ubah di sini. Pada bagian select data. Ya, bubble chartnya yang ini. Di Venusnya. Size. Dan berubah. Warna juga kita ganti di sini ya. Warna biru aja. Nah, kayak ini sudah jadi datanya. Jadi lebih bisa dilihat lebih jelas sekarang datanya. Ini juga ukurannya bisa kita kecil nih, ukuran bubble-nya. Bisa mau 70, bisa. Nah, kayak gini. Oke, data sudah jadi. Bubble chart. Kenapa kita pakai bubble chart? Karena ini lebih efektif. Kita bisa lihat, harusnya ini bisa divisualkan. Ukuran bubble chart ini menyesuaikan ukuran dari scroll size-nya. Seperti itu. Oke. Jadi ini kurang lebih sama, cuma perbedaannya dia tuh bisa kayak harusnya scroll size itu bisa terrealisasikan di sini. Kalau insight yang kita dapat lagi, em, ada perbedaan ya di fisik yang jantan dan betina. Jantan itu tentu dia lebih konsisten ya di sini, dia kumpul di area 65 sampai 80, kebanyakan di 70 sampai 75 jujur. Em, Lalu juga masa tubuhnya tuh dia tuh lebih berat dan paruhnya lebih banyak lebih panjang juga dibandingkan yang betina. Kurang lebih seperti itu. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut ke next data. Baiklah, sekarang kita di dataset amounts. Right. Oke, ini ada datanya ada 3 judul dan ada 5 kolom. Oke, 5 kolom. Kalau dihitung sama ini jadi 6. Oke, di sini ada rank, title, dan weekend gross. Oke, data ini cukup jelas ya. Tapi sebenarnya poin-poinnya udah ada ini. Tapi kita bisa membuat visualnya supaya lebih memanjakan mata. Seperti itu. Gampang banget, kita tinggal blok data ini. Lalu kita tinggal pakai yang bar chart.
seperti ini. Alright, datanya sebenarnya udah cukup, udah jadi, poinnya udah dapat, Starolas jadi nomor satu dan Ferdinand nomor 5. Tapi kita bisa buat data ini lebih rapi lagi, lebih memanjakan mata, supaya pembaca tuh lebih enak lihatnya gitu. Makanya kita bakal ngubah menjadi clustered bar. Caranya kita blok ulang datanya. Di sini kita pilih yang ini. Nah, judulnya tinggal kita ganti aja di sini. Kayak gini, teman-teman. Lalu pada bagian sini kita bisa ubah ya. Select data. Oh, bukan, sorry. Bagian from data series. Ya, gap width-nya bisa kita kurangin sedikit mungkin di angka 10%. Oke. Oke, bagian sini juga bisa kita ubah. Nah, seperti ini. Ini juga kita bisa ubah ya. Dia jadi number. Dan kita buat jadi 0. Nah, seperti ini. Coba kita custom bisa nggak sih ini? Number, format code-nya. Oh, nothing, nothing, nggak ada yang berubah. Custom. Oh, nol. Stack. Lihat, ada nol ya. Eh, stack, stack. Titik koma. Seperti ini. Oh, titik koma. Stack. Nothing different ya. Kita pakai number aja. Oke. Di sini. Ini tinggal kita ubah aja di sini. Warnanya pakai warna hijau. Mungkin biar cakep. Kayak gini. Oke, data sudah jadi. Kenapa kita pakai kelas kolom? Karena ini datanya simple. Kita juga menurut saya juga cukup efektif. Jadi judulnya ini nggak jadi potong-potong kayak gini, jadi lebih lebar. Terus juga ini, bentar. Ups, ups, oh, bentar. Nah, gitu. Oke, salah. Yang nggak usah diubah. Em, Judulnya panjang ini ya, jadi terlihat baca jelas. Jadi nggak ada kepotong atau keputar gitu. Terus kenapa pakai ini dia lebih unggul ya kalau compare antar beberapa kolom seperti ini karena ini contohnya sifatnya merankingkan data. Jadi ada ranking 1, 2, 3, 4, 5. Kesimpulannya Star Wars ini mendapatkan penjualan paling gede di bulan Desember 22 sampai 24. Oke, pendapatannya sekitar di angka 71 US dollar setahu saya. Lalu juga di sini bisa dilihat ya Jumanji From the Jungle nomor 2 dan paling rendah itu di film Ferdinand seperti itu. Jadi jarak gap nomor satu ke nomor 2 itu cukup setengah dari jumlah Star Wars gitu ya, cukup gede bisa dibilang. Oh ya, jangan lupa di sini kita bisa visualkan di sini. Terus in USD. Oke, seperti ini. Udah jadi dan cukup simpel. Kita lanjut ke data berikutnya. Group and stack bar. Oke, ini juga cukup gampang. Ini ada terdiri dari itu 2, 3, 4, 5 kolom dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 6 baris. Sorry. 7 baris, sorry. Kita akan memvisualkan data ini menggunakan em, bar ya, cluster bar ya. Oke, silakan kita blok data ini, lalu tapi di sini barnya seperti ini. Oke, sebenarnya barnya sudah jadi, dah bisa kita simpulkan. Namun em, bisa kita buat lagi ya ini jadi lebih more aesthetic gitu.
Kita buat visualnya lebih simpel dan elegan dengan cara mengubah warnanya jadi lebih monochronic. Kita juga bisa buat dua versi dari data ini seperti itu. Ini caranya. Jangan lupa ini judulnya. Oke. Nah, bagian sini change color yang kita ubah aja kayak ini. Terus kita kasih gap width-nya kita buat nol. Kita mau jadi 20% seperti ini. Nah, datanya sudah jadi. Oke, kalau kayak gini per kategoriannya ya, dia itu berdasarkan bisa lihat, kita lihat di sini ya. Kalau ini berdasarkan rasnya. Eh, umur 15 sampai 24. Oke, dari umur. Dan kita bisa buat versi yang dari rasnya. Oke, kita pindahin ke sini dulu datanya. Baik. Dengan cara ini untuk gampang juga ke bagian select data, switch row. Nah, kayak gini. Nah, kalau gini per ras. Nah, lalu kenapa sih kita harus pakai data ini, tag bar ini? Karena kalau pakai data ini dia tuh lebih mudah ya. Kita bisa lihat datanya naik turunnya, lalu kita bisa mengelompokkan datanya juga. Terus menurut saya pribadi ini bisa buat pembaca itu bisa melakukan komparasi secara langsung gitu ya. Jadi lebih mudah dipahami gitu. Kalau insight-nya kita dapat apa sih? Insight-nya itu secara umum ya. Ini kalau berdasarkan ras, ini di umur 35 sampai 44 itu kebanyakan pendapatan, sorry, umur 45, 35 sampai 44 itu, 35 sampai 44 itu paling tinggi itu di Asia. Lalu em, di umur 35 54 itu masa-masa prime ya di antara semua ras di sini. Dan paling sedikit itu di ras kulit hitam seperti itu. Jadi emang paling tinggi itu di Asia. Asia itu hampir mendominasi. Bisa lihat di sini ya. Di semua umur dia itu hampir mendominasi dan paling rendah di ras kulit hitam. Lanjut kita ke scatter dot. Nah, kalau di scatter dot ini agak rumit ya teman-teman ya. Karena ini datanya itu cukup simpel tapi kita visualkannya membutuhkan data bantuan seperti itu. Ada dua kolom dan ada sekitar 26 row di sini. Bisa kita lihat ya. Kita akan memvisualkan data ini supaya lebih jelas dengan bantuan kolom seperti ini, ranking dan ya tambahan kita bilangnya. Karena minimalnya di 60,9 kita bakal lihat tambahannya di 55. Kita kira seperti ini, rankingnya 25, 24. Kenapa sih rankingnya kayak gini? Karena kalau yang kita tahu ya di Excel itu nomor satu itu dia diurut paling bawah, lalu 25 seterusnya itu malah naik ke atas seperti itu. Blok di sini, si border biar rapi. Kita visualinnya pakai eh, 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 nah yang ini nih. Insert, kita pilih yang ini. Awalnya kayak gini dulu. Sorry. Awalnya di visualinnya kayak gini. Kayak gini ya. Menurut saya data ini malah bikin kita tuh bingung karena garis-garisnya itu cukup mirip jujur. Lalu kita bisa buat data ini lebih rapi ya menggunakan scatter dot. Terus apalagi ya? Menurut saya ini juga orang-orang ya karena data yang mirip-mirip ini itu bakal buat orang tuh salah kaprah atau sulit banget untuk menerima informasinya seperti itu. Brightness-nya, oke. Kita bakal buat scatter dot dengan cara kita blok dulu. Kita buat kolom kosong dulu di sebelah sini. Ntar data kita geser. Iya, scatter dot ya. Lalu kita tinggal kasih datanya aja di sini. Di bagian select data, kita kasih nama life expectancy. Nah, values-nya kita ambil ini dan yang ini. Boom. Jadi dia. Lalu kita butuh data tambahannya lagi di sini, kita tambahin lagi di sini. Sama country aja deh negara ya. Values-nya itu. Nah, di sini tinggal kita ubah minimumnya jadi 55. Di bagian format axis.
number 0. Lalu minimumnya kita ganti ya, lagi. Oh, wow, datanya malah menghilang. D55. Lalu, hmm, dia kenapa hilang? Yang select data, country tadi. Udah bener ya? Harusnya udah bener sih ini deh. Apakah kita harus ngubahnya juga? Minimumnya di 55. Ah, ah, kebalik ya naruhnya ya. Berarti kebalik. Wow. Nah, di sini. Oke. Tinggal kita add data labels. Oops, bukan. Yes, add data label. Mm-mm. Nah, tinggal kita blok aja bagian sini negara ini. Haiti. Oke, hilangin. Oke, ini tinggal kita hapus aja markernya di sini. Lalu kalau oke, bentar. Oops, too much. Ini apa sih? Nah, lalu di sini bisa kita kasih juga add data labels, margin line, grid line. Nah, kayak gini. Oke, ya bisa dilihat perbandingan di sini. Scatter plot much better. Oh iya, jangan lupa juga judulnya ya, tentunya. Judulnya di sini. Hmm, oke, sudah seperti ini. Kenapa scatter plot? Karena scatter plot itu lebih unggul ya untuk membandingkan jarak seperti ini. Kita bisa lihat ya, kalau orang awam melihat ini pasti lebih enak juga. Selain itu kita juga bisa lihat nama negara di sini, terus ada level-levelnya. Insight yang kita dapat itu kebanyakan ya negara Amerika itu juga tuh berada di poin-poin atas, dipimpin oleh Kanada. Sebagian negara Amerika itu di atas. Lalu yang paling bawah itu di Haiti dengan poinnya itu 61 seperti itu. Kita lanjut ke heat map. Bagian heat map sekarang, oke datanya ada cukup banyak juga. Ada country, tahunnya ada 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016. Nah, ini ada 7 kolom dan 20 row. Data ini masih mentah ya, kita perlu mengolahnya lebih dalam lagi. Seperti itu. Tinggal kita blokir aja nih. Eh, maaf, tinggal kita blok maksudnya. Setelah sebut terus. Nah, bingung nggak tuh? Kalau kayak gini pasti bingung kan ya? Em, nggak semua itu harus cluster bar ya. Ini poinnya ini banyak banget yang harus diperbaikin. Data ini kurang cocok pakai cluster bar. Pembaca sudah memahami pastinya di sini ya. Ini itu tentang apa, Cinanya itu kenapa kalau bisa kayak gini. Nah, makanya kita harus pakai visual yang menarik mata dan itu tentunya bisa orang lebih mudah untuk memahaminya. Kita nggak pakai chart, tapi kita pakai formatting conditional di sini ya. Nah, kita blok aja di sini, pakai yang ini. Kita pakai yang color scales, warna kita tinggal sesuaiin kayak gini. Dan ya, gampang banget. Ini tinggal kita pilih di format cell, kita custom, kita ganti kayak gini. Okein aja. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini pasti orang-orang lebih mudah memahami ya tentang
Internet adoption over time for select country. Jadi ini internet masuk lah ya gampangnya di negara-negara. Bisa kita lihat di sini kalau di Kenya itu internet itu sangat lambat banget masuknya. Sementara di negara-negara maju kayak Iceland sampai daerah bisa kita katakan US di sini ya. Ini tahun 2000-an mereka tuh udah warnanya udah berubah. Ada yang langsung kuning, ada yang awalnya udah oranye sampai tahun 2015-an itu negara seperti New Zealand, Jepang, UK itu sudah inti internetnya sudah lancar lah di situ. Itu insight yang kita dapatkan pada visual data kali ini. Kita lanjutkan ke data yang terakhir. Oke, data terakhir kita mengerjakan apa nama datasetnya ini? Distribution ya, kalau nggak salah dataset distribution ya. Ini ada 3 kolom terdiri dari passenger, age, dan gender. Em, ada sekitar 676 row. Datanya masih mentah dan tentunya kita pasti sangat kebingungan gimana sih cara ngolah data ini gitu kan. Oke, nggak pakai lama, kita bakal ngolah dia pakai pivot table di sini. Oke, diokein aja. Oke, data yang pertama ini kita cuma butuh ID passenger di sini dan age. Oke, yang sum diganti dari count ya. Oke, kayak gini. Ini kita tinggal blok data yang ini, insert dan sudah jadi. Hmm. Oke, data ini jujur ini masih sulit untuk dibaca karena kolom terlalu kecil dan dempetan ya. Terus karena jumlahnya banyak juga, ini bikin orang-orang tentunya sangat bingung. Em, Itulah kenapanya kita bakal ngubah data ini supaya lebih simpel ya. Kita bakal ubah dia, nyusahin kayak kita buat lebih padat dan kita angkanya kita buat per 5. Bisa kita bilang kayak gitu. Dengan cara seperti ini nih. Ini tinggal kita copy aja sebenarnya yang ini. Nah, nah, pada bagian sini nih, ini yang penting. Ah, jangan deh, kita buat ulang datanya. Kalau di copy nanti dia ngikutin bawahnya tuh. Baik, insert masih sama kayak tadi. Tapi bedanya di sini kita bakal, nah di sini terus kita membuat angkanya lebih sederhana, lebih di grup ya. Wah, sama aja ngikut ternyata. Oke, kayak gini. Jadi emang harus di grouping kayak gini ya. Dan namanya bisa kita ganti di sini menjadi tadi teknik distribution. Seperti ini. Lalu tinggal kita ubah lagi ya di sini ya. Datanya lebih padat. Cap weight-nya kita turunin. Warnanya kita kasih warna hijau lagi. Oke, kayak gini sudah cukup. Oke, tinggal kita kasih di sini. Ini dihapus. Eh, jadi hilang. Ini udah kita grouping. Nah, kita kasih title aja di sini. Bagian mana sih cari desain? Ini code of age. Ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau datanya lebih berdekatan seperti ini kan lebih enak dibaca, serta kalau udah angka di grup ini lebih mudah juga untuk audiens memahami. Terus kita bisa lihat ya di sini ya. Puncaknya itu penumpang itu di usia produktif sekitar usia berapa ini? 2125 diikuti dengan angka 2630 gitu. Ada juga penurunan angka ya mulai usia 50 ke bawah ke berikutnya ini. Nah, ini sangat sedikit sekali. Ini di usia 75 bahkan itu berapa ini? Cuma 3 orang doang. Seperti itu. Lalu kita memvisualkan lagi berdasarkan gendernya sekarang. Kita buat ulang pivot table-nya. Tuh, shit. Oke. Pivot table. Nah, oh ini. Ini passenger di values, gender di column, age ini berapa semua? Sama kayak tadi ya. Oke, seperti ini. Kita akan memvisualkan datanya lagi dengan cara
Kita pakai, nah yang ini nih, tackle kayak gini. Oke, kita perbesar aja di sini. Sebesar ini. Lalu datanya tinggal kita buat sedikit lebih, sedikit lebih padat. Nah, kayak gini cukup. Oke. Em, kita buat lebih sedikit lagi lebih padat. Oke, gapnya kasih 5% aja deh. Oke. Terus tinggal kita tambahin doang title-nya di sini. Nah, page. Ini. Oke, sekarang kita bisa lihat ya male female-nya. Kita bisa membandingkan di sini ya antara pria dan wanita. Kita bisa lihat di sini kalau fungsinya kalau ada dua warna gini sebagai perbandingan atau perubahan. Jadi pembaca itu lebih gampang melihat informasinya itu. Jadi bisa lihat ya dua informasi dalam satu grafik gitu. Oke, insight yang dapat kita peroleh adalah warna merah laki-laki itu lebih besar daripada warna biru lebih tepatnya ya. Jadi penumpangnya dominan memang laki-laki, apalagi sampai umur 75. Ini sampai yang sepuh ini apa yang lansia ini saya cuma laki-laki doang nih. Lalu kelompok usia 25 ini banyak banget di laki-laki ini sekitar berapa ini? 104 ya. Tapi kalau yang di umur 1 sampai 5 tahun ini perbandingannya sama ya. Hampir sama, tapi di dominan perempuan sedikit seperti itu. Oke, sekarang kita akan buat data satunya, yaitu data piramid. Caranya gampang banget, ini tinggal kita copy aja di sini datanya. Oke, data yang ini, data yang ini kita copy. Oke. Mm-mm. Nah, kita harus buat piramid ya. Piramid itu pakai nilai minus. Jadi pakai rumusnya satu sama dengan minus satu bintang. Kita pilih kolom yang ini. Oke, ini kita tarik ke bawah harusnya jadi. Nah, kita pakai yang ini. Bagian insert yang sebelah sini. Nah, oh ya, yang ini jangan lupa ditambahin chart title-nya juga. Kita bisa ngasih by gender kayak gini, atau nggak usah juga bisa. Gitu. Tapi lebih baik dikasih sih. Kalau yang ini juga, oke. Kita bisa copy aja di sini. Oops. Ini kita tinggal ubah di sini formatnya ya. Hmm. Oh, ya ini berarti. Oke. Seperti ini kita ubah. Dan barnya ya kita bisa buat ini lebih padat lagi juga. Atau nggak usah deh. Tetap kayak gini aja. Ya, oke. Nah, tinggal kita kasih aja di sini solid line. Ini juga kasih solid line. Ini bisa dipindahin. Right. Lalu yang ini.
Oke, ini harusnya bisa kita pindahin ya. Em, em, em. Nah, seperti ini. Kasih title di sini. Oke, kayak gini aja udah jadi. Ini range A, dan ini count, count, count. Oke, data ini kenapa kita pakai pyramid bar chart? Apa sih bedanya sama yang tadi? Kalau ini ya kita bisa mempisahi data laki-laki dan perempuannya secara dengan hal yang berlawanan ya. Jadi laki-laki ke kiri, yang ceweknya ke kanan. Jadi kita itu bisa lihat perbedaannya ya. Gapnya di sini cukup jauh. Jadi orang-orang bakal lebih mudah menyimpulkan kalau yang pakai data ini masih bingung. Nah, yang ini kita bisa menyimpulkan lebih mudah. Kayak contoh di sini laki-laki lebih banyak values-nya dan perempuan lebih sedikit. Lalu yang di umur sekitar 1,5 perbandingannya mirip. Lalu yang di umur lansia ya segini. Yang cuma laki-laki doang gitu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.